Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat kita sama-sama menimba ilmu insyaallah. Salawat dan salam juga tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kepada kita umatnya yang insyaallah berada selalu di jalan manhajnya. Baik, kita mulai apel tausiah ini dengan sama-sama membaca ya. Saya kira sama-sama mendengarkan, sorry maaf ya. Kalau baca semua berarti nanti ya. Kita seperti biasanya akan mendengarkan tilawah Al-Qur'anul Karim dari siswa MTS hari ini jatuh pada kelas 7B. Ya, kepada Ananda Pio silakan maju ke depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashiyatal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattaghis wakila wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila wadharni wal mukazzibina ulil na'mati wa mahilhum qalila inna ladaina anqalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa azaban alima yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatnya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat waktu, juga nikmat talabul ilmi. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa kita syukuri. Kemudian salat beserta salam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad senantiasa kita hadiahkan buat Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga semua orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi yang berbahagia ini Ustaz akan menyampaikan kajian singkat yang berjudul Igtanim khamsan qabla khamsin, yaitu manfaatkanlah oleh kalian 5 keadaan sebelum datang 5 keadaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memberikan suatu arahan kepada para sahabat. Kata beliau, igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah oleh kalian, pergunakanlah oleh kalian 5 keadaan sebelum datang 5 keadaan yang lain. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, yang pertama syababaka qabla haramik, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kemudian yang kedua, wasihataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Dan yang ketiga, waginaka qabla faqrik, yaitu masa kamu berkecukupan, pergunakanlah untuk beribadah sebelum datang masa fakirmu, masa miskinmu.
Kemudian kata Rasulullah, wa faragaka qabla syughlik. Pergunakan masa senggangmu, masa waktu kosongmu sebelum datang masa sibukmu. Dan yang terakhir, wa hayataka qabla mautik. Dan pergunakanlah hidupmu ini untuk beribadah kepada Allah SWT sebelum datang kematianmu. Rasulullah SAW adalah orang yang paling peduli terhadap umatnya, orang yang paling memberikan perhatian kepada umatnya. Dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan di antara sifat Rasulullah itu adalah harisun alaikum, sangat peduli terhadap umatnya. Beliau sangat peduli akan keselamatan kita. Beliau sangat peduli dengan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu beliau memberikan begitu banyak arahan kepada umatnya, yang kalau kita sebagai umatnya mengerjakan arahan-arahan Rasulullah tersebut, maka kita akan berbahagia dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Di antara bentuk arahan Rasulullah tersebut adalah apa yang beliau sabdakan dalam hadis ini. Kata beliau, manfaatkanlah, pergunakanlah 5 keadaan sebelum datang 5 keadaan. Yang pertama apa? Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Alhamdulillah, sekarang kita sedang menjalani masa muda. Ya, kalian semua sekarang berada di masa muda. Masa muda ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk beriman, untuk bertakwa kepada Allah SWT, untuk beramal saleh, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malas beribadah. Jangan malas mengerjakan al-wajibat, ya, kewajiban-kewajiban. Ibadah-ibadah yang wajib jangan pernah ditinggalkan. Jangan malas mengerjakan as-sunan wan nawafil, ibadah-ibadah yang sunnah, ibadah-ibadah yang nafilah. Jangan malas untuk mengerjakannya. Kerjakan, karena masa muda itu adalah masa seseorang dalam kekuatan, masa seseorang berada dalam masa yang aktif, masa yang semangat. Maka dia harus pergunakan masa muda tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diikuti rasa malas, ya. Terkadang seseorang merasakan ada malas dalam dirinya untuk mengerjakan ibadah. Itu harus dilawan. Ya, dia harus melawan. Dia tidak boleh kalah dengan kemalasan tersebut. Dia harus menang atas dirinya, ya. Yang selalu atau terkadang mengajak dia untuk bermalas-malasan dalam beribadah. Terkadang diri kita membisikkan, nanti saja beribadah kalau sudah tua, nanti saja beramal soleh kalau sudah tua, sekarang saya masih muda. Ya, ini jangan sampai ada. Kalau ada bisikan-bisikan seperti itu dalam diri kita, mesti dilawan. Karena masa muda itu tidak akan terulang sama sekali. Hari demi hari terus berjalan, ya. Setiap hari yang kita habiskan itu umur kita berkurang juga. Oleh sebab itu masa muda ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, harus kita pergunakan sebaik-baiknya, ya, untuk beribadah kepada Allah SWT, untuk beramal saleh, untuk memperbaiki akhlak, ya, untuk terus memperbaiki diri, membekali diri dengan ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai ketika kita masuk ke usia yang lebih tua, kita tidak punya bekal apa-apa yang kita ambil dari waktu kita muda. Sebagaimana diratapi oleh seorang penyair, ala laitas syababa ya'udu yauman fa ukhbiruhu bima fa'alal masyibu. Ya. Andai saja masa muda itu kembali pada suatu hari, maka saya akan kabarkan dengan apa yang terjadi ketika seseorang sudah tua. Jangan sampai menyesal, ya. Maka pergunakan waktu muda ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuji pemuda-pemuda yang giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca dalam Al-Qur'an kisah Yusuf alaihi salam, kisah Musa alaihi salam ketika masih muda, ya, kisah Ashabul Kahfi yang mereka semua berjuang untuk mempertahankan akidah mereka di hadapan para penguasa yang zalim pada zaman itu. Ini harus jadi pelajaran bagi kita. Dan di antara orang-orang yang dinaungi oleh Allah SWT pada hari kiamat, apa di antaranya? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Ada 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat, ya, di mana pada hari itu tidak ada naungan, ya, manusia kepanasan semuanya, mandi dengan keringatnya. Ada yang keringatnya sampai ke tumitnya, ada yang keringatnya sampai ke lututnya, ada yang keringatnya sampai ke pinggangnya, bahkan ada yang tenggelam dalam keringatnya. Saking panasnya matahari, 1 mil kata Rasulullah SAW jarak matahari dengan kepala manusia. Di saat itu tidak ada yang bisa menaungi kita dari rasa panas. Kita saja di dunia ini sedikit panas kita langsung mencari tempat yang teduh. Di akhirat tidak ada tempat berteduh kecuali, ya, orang-orang yang diteduh, yang dinaungi oleh Allah SWT. Di antara mereka siapa? Wasyabun nasya'a
fi ibadatillah. Seorang anak muda yang dia tumbuh hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, dia tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diikuti orang-orang yang mengajak kita untuk malas, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu di antara kita ada yang meninggal sebelum dia berusia lebih tua lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala kagum kepada seorang pemuda yang semasa mudanya dia tidak banyak melakukan maksiat. Kata Rasulullah SAW, innallaha la ya'jabu minasyabbi laisa bihi sabwa. Kata Rasulullah SAW, Allah itu kagum kepada seorang pemuda yang dia tidak memiliki sabwa. Sabwa itu kecenderungan untuk mengikuti hawa nafsunya. Ini pesan Rasulullah SAW yang pertama. Pergunakan masa mudamu, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Pergunakan. Jangan dihabiskan begitu saja untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Main HP berjam-jam dari pagi sampai sore. Tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya. Ini akan merugi dalam kehidupannya. Kemudian pesan Rasulullah SAW yang kedua, wasihataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa sehat itu masa yang sangat berharga, sangat mahal bagi seseorang. Dan kesehatan itu sangat mahal harganya. Lihatlah kalau orang sakit, berapapun banyak biaya yang harus dia keluarkan, dia bersedia mengeluarkannya asalkan dia sehat. Jadi masa sehat itu masa yang sangat penting, sangat berharga, sangat mahal. Maka dimanfaatkan. Lihatlah orang-orang yang terbaring di rumah sakit. Lihatlah orang-orang yang tertidur di atas kasurnya karena sakit. Dia tidak bisa beribadah kepada Allah SWT sebagaimana ketika dia sehat. Maka kita yang sehat ini pergunakan untuk beribadah kepada Allah SWT waktu sehat tersebut. Jangan diabaikan. Apa nunggu sakit dulu? Ketika sakit banyak ibadah yang nggak bisa dikerjakan. Tidak bisa salat dengan berdiri misalnya. Tidak bisa tilawah Al-Quran. Tidak bisa berzikir. Tidak bisa qiyamul lail. Tidak bisa mengerjakan ibadah haji atau umrah misalnya dan sebagainya karena dia sakit. Alhamdulillah Allah berikan kita kesehatan. Maka kesehatan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk beriman, untuk mempertebal, meningkatkan keimanan, untuk beramal saleh sebaik-baiknya di masa muda, masa sehat ini. Kata Rasulullah SAW, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Tetapi dua nikmat ini banyak orang yang merugi. Allah berikan nikmat, manusia tidak manfaatkan dua nikmat tersebut sehingga dia merugi. Nikmat yang pertama as-sihah, yaitu kesehatan. Yang sekarang kita jalani, alhamdulillah kita semua sehat, tidak ada yang sakit. Ini harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat yang kedua yang banyak manusia merugi di dalamnya adalah al-faragh, waktu kosong. Ketika waktu kosong, libur misalnya, manusia kebanyakan dia santai dulu, menunda-nunda ibadah, taswif, menunda-nunda nanti saja, besok saja, waktu terus berjalan, akhirnya dia tidak bisa mengerjakan suatu ibadah. Oleh sebab itu, waktu yang ada sekarang ini di masa kalian sehat, ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah SWT. Apalagi sebentar lagi kita libur, banyak waktu kosong. Jangan hanya dimanfaatkan untuk main dari pagi sampai malam. Jangan hanya digunakan untuk tidur. Jangan hanya digunakan untuk game. Dari pagi sampai malam, sampai datang pagi lagi, main game terus. Ini tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Masa sehat harus kita pergunakan sebaik-baiknya. Kalau sudah sakit, tidak bisa beribadah sebagaimana sesempurna mungkin. Oleh sebab itu, pernah para sahabat berbincang-bincang di suatu tempat. Maka datang saat itu Rasulullah SAW. Kata sahabat, kunna fi majlisin. Kami dulu pernah duduk suatu majlis, suatu tempat pertemuan. Fatala alaina Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW datang kepada kami. Wa ala ra'sihi asarul ma'. Di kepala Rasulullah SAW ada bekas air. Maksudnya Rasulullah SAW mungkin habis mandi. Faqulna ya Rasulullah, naraka tayyiban nafsi. Para sahabat berkata saat itu, wahai Rasulullah, kami lihat engkau sangat bahagia. Qala ajal. Rasulullah menjawab, benar, saya sangat berbahagia. Qala, sahabat tersebut dia berkata lagi, summa khadal qaumu fi zikril ghina. Kemudian kaum yang duduk di majelis itu mereka membicarakan tentang kekayaan duniawi. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda,
Ya. Kata beliau, fala ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa kekayaan itu, asalkan orang yang memilikinya adalah orang yang bertakwa. Kalau orang bertakwa punya harta, hartanya digunakan untuk ketaatan kepada Allah SWT, untuk bersedekah, membantu, memberi makan dan sebagainya. Kemudian kata Rasulullah, wasihhatu khairun liman ittaqa khairun minal ghina. Dan kesehatan bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kekayaan. Kesehatan bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kekayaan. Sebab kekayaan terkadang membawa orang kepada maksiat, kepada dosa, pada kesombongan, keangkuhan dan sebagainya. Fa amma Allah Subhanahu wa taala, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahul istaghna. Ya, manusia itu terkadang dia melewati batasnya sebagai manusia. Kapan itu? Ketika dia merasa sudah kaya, dia sudah merasa sombong, membesarkan diri. Kata Rasulullah SAW, tidak mengapa ya kekayaan bagi orang yang bertakwa, tetapi kesehatan lebih baik daripada kekayaan bagi orang yang bertakwa. Alhamdulillah, ini nikmat yang Allah SWT berikan. Antum coba kalau sakit, ya, banyak sekali yang nggak bisa kita kerjakan. Bisa nggak tilawah Al-Quran? Nggak bisa. Bisa nggak menambah salat sunnah? Nggak bisa. Bisa nggak misalnya ya bangun pada malam hari salat 2 rakaat sebelum subuh? Nggak bisa. Ya, bisa nggak salat dengan cara berdiri? Nggak bisa. Oleh sebab itu, waktu sehat ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian pesan Rasulullah SAW yang ketiga, ya, waginaka qabla faqrik. Masa kamu memiliki kecukupan harta, ya, sebelum datang masa fakirmu. Ya, Allah SWT berikan kepada kita harta. Orang tua kita alhamdulillah punya harta. Ya. Nah, harta yang ada ini pergunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah SWT melalui jalan yang ditentukan oleh Allah SWT. Kalau sudah datang wajib zakatnya, keluarkan zakatnya. Kalau ada yang perlu disedekahkan, keluarkan sedekahnya. Ada yang perlu diinfakkan, keluarkan infaknya. Ada yang perlu diberikan dalam bentuk makanan, berikan dalam bentuk makanan. Ada orang yang memerlukan pakaian, berikan pakaian. Selama kita mampu melakukannya. Kata Rasulullah, berikan ya sedekah selama kamu berkecukupan. Ada yang kamu beri, jangan pelit. Ya, jangan pelit, jangan tidak mau memberi. Dia hanya mau menikmati kekayaannya sendiri. Ini tidak ya benar seperti ini. Ya, kata Rasulullah SAW, afdalus sadaqati ma kana an zahri ghina. Sedekah yang paling baik itu saat seseorang kaya. Ya, saat seseorang memiliki kecukupan. Kalau dia sudah kecukupan, dia ya ingin terus mempertahankan kecukupannya, kekayaannya itu. Di saat itulah sedekah yang baik. Kemudian kata Rasulullah, wal yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Maka perbanyaklah sedekah apa saja. Ya, biasakan diri kita memberi sedikit, banyak, tidak mengapa, asalkan kita melakukan. Ya, wabda biman ta'ul, kata Rasulullah. Dan kalau bersedekah, sedekahlah kepada orang yang menjadi tanggungan bagi seseorang, atau kepada orang yang paling dekat dengan dia, ya, kepada kerabatnya dan seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW ya menyebutkan nasihat beliau yang keempat, yaitu pergunakan masa senggangmu. Ya, seseorang memiliki setelah dia mengerjakan suatu pekerjaan, sibuk mengerjakan pekerjaan tersebut, ada waktu senggangnya. Maka waktu senggang itu dia pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk santai-santai. Ya, fa iza faragta fansab. Di antara tafsiran ayat ini adalah jika seseorang sudah selesai mengerjakan ya kesibukan dunia, maka hendaklah dia berdiri untuk beribadah kepada Allah SWT. Hendaklah dia berletih-letih ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa kehidupan kita ini tidak lama di dunia ini. Kata Rasulullah SAW, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu man yajuzu zalik. Sedikit yang melewati itu. Dialah umat Islam. Jarang yang berumur 80 tahun, 90 tahun, apalagi 100 tahun. Maka waktu yang singkat ini harus dipergunakan sebaik-baiknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergunakan masa senggang ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbanyak ibadah nafilah. Ini masih banyak di antara kita ini yang malas ibadah nafilah. Ya. Salat misalnya, bahkan yang tidak salat rawatib, masih banyak Ustaz perhatikan enggak salat rawatib, ya, di masjid. Enggak mau salat rawatib. Setelah selesai salat zuhur, ada yang diam aja, ada yang langsung keluar. Ya, padahal di luar tidak ada hajatnya, tidak ada keperluannya. Ini harus menjadi perhatian. Ya, kita hendaknya mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah ini, ibadah-ibadah yang nafilah ini.
Di antaranya adalah as-sunanur rawatib, sunnah-sunnah rawatib ini. Kalian jangan abaikan ini. Ya, setelah selesai salat wajib, kerjakan ibadah-ibadah rawatib ini. 2 rakaat setelah zuhur, ya. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya misalnya. Kemudian juga 2 rakaat sebelum subuh. Ini ar-rawatib. Ini harus diperhatikan betul-betul. Begitu juga al-azkar ba'da salat, zikir-zikir setelah salat. Jangan ngobrol setelah salat itu. Jangan tidur, ya. Jangan diam aja. Pergunakan waktu tersebut untuk berzikir sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah setelah selesai salat, beliau mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah dan membaca zikir-zikir yang lain. Ya, waktu itu mahal bagi seorang mukmin. Ya, tiap detik yang berlalu bagi seorang mukmin hendaklah dia isi dengan ibadah. Ya, jangan sampai kita berjalan waktu demi waktu tapi tidak ada kebaikan yang kita lakukan. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah mengingatkan kepada kita tentang nikmat waktu kosong ini, waktu luang ini. Kata Rasulullah, ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas. 2 macam nikmat yang banyak orang ya merugi. Ya, maghbun itu dari kata al-ghaban. Ghaban itu kata ulama, kalau orang berdagang ketika dia menjual sesuatu barang yang diperjualkan ini di bawah dari harga saat itu dia ghaban, merugi. Atau dia membeli suatu barang lebih dari harga yang ada pada saat itu. Harganya 100.000, ya standarnya, dia beli 150.000. Itu maghbun orang namanya, merugi. Ya, banyak orang merugi dalam 2 nikmat itu, maksudnya dia tidak pergunakan ya waktu tersebut, atau dia pergunakan untuk hal yang enggak bermanfaat. Ini termasuk maghbun, orang yang merugi. Waktu kosong ini pergunakan, ya. Jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, wa inna la nafrahu bil ayyami naqta'uha wa kullu yawmin yudni minal ajali. Setiap hari kita bergembira aja, happy aja dengan waktu-waktu, dengan hari-hari yang kita lewati, dengan pekan-pekan, dengan bulan-bulan yang kita lewati terus. Padahal apakah kita tahu wa kullu yawmin yudni minal ajali. Setiap hari yang kita lewati itu mendekatkan kita kepada ajal kita. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ustaz Yazid ya hafizahullah taala dalam buku beliau bagaimana memanfaatkan waktu. Andaikan orang misalnya memiliki umur 60 tahun dan sekarang umurnya misalnya ya 20 tahun, maka sisa umurnya adalah berapa? 40 tahun. Dan 40 tahun itu harus dia pergunakan. Kalau dia tidak pergunakan, dia maghbun, dia merugi, ya. Oleh sebab itu harus benar-benar diperhatikan ini. Jangan sampai waktu kosong kalian ini berlalu begitu saja. Apalagi waktu libur ini. Orang tuanya juga mungkin tidak seketat saat-saat belajar ya perhatiannya terhadap anaknya. Maka kita sebagai anak harus memperhatikan. Buatlah yang bermanfaat bagi kita. Isilah waktu-waktu kosong itu dengan manfaat. Ibadah-ibadah wajib jangan ditinggalkan. Kerjakan ibadah-ibadah sunnah. Tambah hafalan. Duduk di majlis ilmu. Ya, jangan hanya santai-santai. Lihatlah para sahabat radhiyallahu taala alaihim. Mereka begitu haris, begitu bersemangat untuk mendapatkan ilmu. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika datang ya waktu beliau untuk menuntut ilmu, maka beliau datang ke rumah sahabat-sahabat Ansar, ya duduk di depan rumahnya sampai berdebu, ya menunggu sahabat Ansar tersebut keluar. Untuk apa beliau duduk? Untuk mencari ilmu, ya. Oleh sebab itu pergunakan waktu tersebut, jangan disia-siakan, ya. Jangan merasa bahwa besok hari masih ada. Siapa yang yakin bahwa besok kita masih ada? Sepekan lagi kita masih ada di dunia ini, ya. Tidak ada yang yakin, tidak ada yang bisa memastikan. Oleh sebab itu, waktu yang ada terutama waktu kosong harus benar-benar dimanfaatkan. Ya, jauhi ya pergaulan dengan teman-teman yang ashabus syar, orang-orang yang banyak perangai buruknya. Ini harus kalian benar-benar perhatikan. Jangan sampai berteman dengan orang-orang yang malah membawa kita kepada keburukan. Kita yang aslinya baik, aslinya alhamdulillah akhlaknya baik, ya. Tapi kemudian karena teman-temannya adalah orang-orang yang buruk akhlaknya, buruk adabnya, buruk sikapnya, perangainya, akhirnya juga terbawa kepada teman-teman seperti itu. Teman itu orang yang baik atau orang yang buruk, ini harus jadi perhatian betul. Banyak orang rusak ya karena teman-temannya. Orang Arab mengatakan as-sahibu sahib, teman itu adalah penarik, ya. Jaruka, tetanggamu, orang dekat denganmu, dialah yang akan menarikmu. Ya, maka perhatikan betul, ya. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman, siapa yang kita jadikan sebagai orang dekat kita, ini harus perhatian, harus diperhatikan. Jangan sampai kalian menyesal, ya, ketika tidak bermanfaat lagi penyesalan. Begitu banyak orang yang rusak akhlaknya karena teman-temannya.
Teman-temannya yang malas, dia juga akhirnya malas. Teman-temannya enggak salat, dia akhirnya juga enggak salat. Teman-temannya melakukan maksiat, dia juga akhirnya melakukan maksiat. Adapun pesan beliau yang terakhir dalam hadis ini, wa hayataka qabla mautik, manfaatkan kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Alhamdulillah Allah berikan kita kehidupan. Itu artinya Allah berikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dibiarkan waktu-waktu berlalu begitu saja. Ya, manfaatkan terus setiap detik dengan kebaikan dan jauhilah segala bentuk perbuatan yang buruk. Jangan sampai nanti di akhirat kita menyesal sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta iza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Ketika datang kematian kepada salah seorang di antara mereka yang kufur, yang syirik, yang melakukan berbagai macam pelanggaran di dunia ini, apa dia katakan? Qala rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Ya, dia sudah sakaratul maut, ihtidar, sudah mau dicabut nyawanya, tidak bisa lagi kembali ke dunia. Ya, dia saat itu angan-angannya apa? Wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu salihah, agar saya bisa mengerjakan satu amal soleh. Satu saja amal soleh yang bisa saya kerjakan, enggak apa-apa, tunda semenit. Ya, boleh, bisa enggak ditunda nyawa manusia? Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya sudah datang, enggak bisa dipercepat semenit, sedetik, sesaat, dan juga bisa diperlambat. Oleh sebab itu, kehidupan kita ini benar-benar harus dimanfaatkan, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba melakukan apa-apa yang dilarang, ya. Masa muda ini orang semuanya penasaran, pengen nyoba ini, pengen nyoba itu. Terkadang yang dia lakukan adalah hal yang dilarang. Dia pengen nyoba, ya. Nabi Adam alaihissalam keluar dari surga karena ingin nyoba, ya. Aslinya benar-benar Nabi Adam dalam nikmat Allah SWT. Digoda oleh iblis, coba nih makan nih buah ini, kamu akan kekal di dalam surga. Dicoba oleh Nabi Adam. Apa yang terjadi? Nabi Adam melanggar, ya, larangan Allah SWT. Diusir oleh Allah SWT dari surga dan diturunkan ke muka bumi. Jangan coba-coba apa yang sudah jelas keharamannya, apa yang sudah jelas larangannya, jangan dicoba untuk melakukannya, ya. Karena akan membawa mudarat bagi kehidupan kalian, ya. Banyak orang yang rusak gara-gara sering, ya, ingin mencoba ini, mencoba itu. Hari ini mencoba, ya, yang ringan, besoknya yang lebih berat lagi. Terus demikian sampai akhirnya dia tidak bisa lagi untuk diperbaiki, ya. Maka kita sebagai seorang muslim yang senantiasa dibimbing, diarahkan oleh Rasulullah SAW ini berkewajiban untuk mengerjakan setiap yang dituntunkan oleh Rasulullah kepada kita, ya. Jangan diabaikan. Pesan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, itu adalah kebaikan bagi kita. Itu adalah al-khair, kebaikan bagi kita, demi kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.